Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kenapa anggur itu harus merambat ya. Nah, ini teman-teman perhatikan di sini ada pohon anggur juga ya. Ini adalah bibit ukurannya 50 cm dan ini masih belum merambat atau masih belum tinggi. Kenapa? Karena ini belum dikasih rambatan ya. Jadi ini dengan posisi seperti ini kalau tidak dirambatkan, ini pertumbuhan ke atasnya agak sedikit lambat ya. Kenapa? Karena memang untuk menopang dirinya dulu agar kuat dulu. Jadi nanti batangnya akan kuat ya. Tapi pertumbuhan ke atasnya biasanya tidak secepat yang dirambatkan. Itu pasti ya, karena saya sudah teliti dari selama ini dan memang hasilnya seperti itu. Jadi kalau yang tidak dirambatkan ini pohonnya cenderung seperti ini, akan kuat juga batangnya karena mungkin kekuatannya akan menopang batangnya dulu, jadi tidak merambat. Walaupun memang akan tinggi, tapi tidak akan secepat anggur-anggur yang dirambatkan. Jadi memang seperti itu. Kenapa? Karena memang naluri dari pohon anggur ini memang adalah pohon rambat. Jadi karena anggur ini adalah pohon rambat, makanya anggur ini perlu dirambatkan. Nah, ini contoh aja ya. Ini juga bibit sama, tapi ini bibit yang ukurannya ini sudah hampir mau 2 meter. Nah, ini sama-sama bibit nih, belum ditanam, masih di polybag kecil, tapi ini sudah tinggi. Kenapa? Karena memang dari kecil memang dikonsep untuk bibit-bibit yang dijual dengan ukuran tinggi, kan seperti itu ya. Nah, ini saya kasih, bisa teman-teman perhatikan di sini saya kasih tali ya, tali jemuran yang kecil itu yang warna-warni. Nah, ini membuat anggur ini merambat ke atas walaupun belum ditanam, polybagnya masih kecil sama ya. Nah, begitupun nanti yang sebelahnya. Ini kalau dikasih rambatan atau dikasih ajir ya, bisa dari misalnya lidi atau bisa dari itu apa namanya bambu atau bisa dari tali, ini juga akan cepat merangsak naik ke atas. Itu pasti karena naluri dari pohon anggur memang pohon rambat. Nah, seperti yang ada di belakangnya, lihat, ini adalah pohon heliodor ya. Ini baru saya tanam paling semingguan lah. Nah, lihat ini ya, secara naluri ya, secara alami di sini ada tali. Walaupun ini tidak memang sengaja untuk dibuat lanjaran ya atau dibuat sebagai rambatan. Tapi kalian perhatikan di sini nalurinya akan seperti ini. Nah, lihat sulurnya mengikat ke sini, kemudian ini ada yang satu ke sini, nanti akan mengikuti rambatan ke sini kalau kita biarkan. Tapi karena pohon ini mau dibuat tralis, maka heliodor ini nanti akan saya belokkan ke sini. Ya, bukan seperti ini. Ini hanya bicara dengan naluri dari pohon anggurnya, karena memang ini adalah pohon rambat, maka anggur ini akan merambat sesuai dengan ajir atau rambatan yang diberikan. Itu pasti ya. Nah, makanya kalau untuk produksi bibit biasanya kan seringnya kalau mau lebih cepat tinggi, ini kita kasih ajir ya, bisa dari ini apa namanya bambu, bisa juga dari lidi atau dari apa aja, atau bisa juga dikasih tambang. Nah, seperti ini. Ini kalau mau mempersiapkan bibit-bibit dengan ukuran yang tinggi. Karena kalau membuat bibit yang tinggi, kalau mau cepat ya harus dirambatin. Kalau hanya seperti ini aja, pasti yang akan kuat dulu adalah batangnya ya. Kalau misalnya seperti ini, lihat posisinya begini tanpa dirambatkan, maka walaupun ini pucuknya aktif tapi tidak akan secepat pohon-pohon yang dirambatkan. Nah, makanya kalau pohon-pohon yang kita tanam misalnya mau dibuat model apa saja kan langsung kita buat rambatan. Contoh ini ya. Nah, ini dikasih rambatan dulu kan ke atas ya, ngikutinnya rambatan, kemudian di atas juga ada rambatan lagi. Jadi akan selalu mengikuti rambatan yang dibuat. Nah, seperti ini nih. Jadinya kan seperti ini. Jadi akan selalu mengikuti rambatan yang kita buat. Jadi bisa kita tata dengan rambatan-rambatan yang memang telah kita siapkan dari awal. Makanya pohon-pohon kita ini akan merambat sesuai dengan keinginan kita. Jadi mau dibentuk model apa juga terserah ya. Makanya teman-teman bisa perhatikan di sini juga ada bibit ya. Nah, ini juga ada bibit kurang lebih 1,5 meter. Ini juga dari awal memang dipersiapkan untuk tinggi. Makanya dibuat menggunakan tali. Nanti kalau ada yang beli tinggal dipotong talinya, tinggal di packing, kan seperti itu ya. Nah, ini juga nih bibit-bibit kecil ini juga dikasih ajir dari bambu.
Tujuannya agar cepat tinggi. Nah, nanti pokoknya dikasih ajir ya, kalau sudah mulai tinggi dikasih ajir aja. Dia akan ikuti ajir yang dibuat. Nah, itulah kenapa pohon anggur memang harus dikasih rambatan. Memang pada dasarnya ini kan memang tanaman rambat ya. Nah, ini kenapa hanya membahas seperti itu, karena ini penting sekali teman-teman ya. Karena bagaimanapun tanaman rambat ya harus kita rambatkan. Kan seperti itu. Berbeda nanti dengan pohon alpukat, durian, atau pohon-pohon buah lainnya. Kan sesuai ada karakternya masing-masing. Kalau memang tanaman rambat ya hendaklah kita rambatkan. Nah, ini kan sebagai contoh kan sudah saya jelaskan tadi ya. Ini secara nalurinya, ini tanpa dipaksa juga akan merambat sendiri. Ada tali di sini ya. Kalaupun dibiarkan nanti akan bisa ke sini ngikutin rambatan yang ada. Walaupun ini tidak sengaja dibuat untuk rambatan pohon anggur Heliodor ini. Nah, ini secara nalurinya mereka akan mencari rambatannya sendiri. Nanti akan lebih cepat besar juga. Nah, itu adalah lebih kepada karakteristik dari pohon anggur yang memang pada dasarnya memang merupakan tanaman jenis merambat. Ya, makanya dia harus dirambatkan. Jadi walaupun mau dibuat tabu lampot misalnya atau dibuat tralis, ya kan kita sediakan rambatannya. Misalnya ini primer, ke sini sudah menjadi sekunder dan tetap ada rambatannya. Tersiernya nanti kita arahkan ke atas, tetap semuanya menggunakan sistem rambatan. Jadi nanti akan lebih cepat merambat karena tanaman rambat. Nah, itulah kenapa sebelum menanam memang salah satu yang harus kita ketahui merupakan adalah karakternya dulu ya. Jadi dengan kita kenalan dulu sama pohonnya, kita akan tahu pertama adalah dari karakternya. Nanti setelah itu baru setelah kita tahu karakternya pohonnya merambat, terus baru kita cari tahu kebutuhannya apa saja. Karena ini kan rata-rata anggur-anggur yang ditanam, ini kan rata-rata dari 4 musim ya, negara 4 musim. Jadi kita juga harus menyesuaikan kebutuhan daripada pohon anggurnya. Makanya di tempat saya juga kan semuanya pakai naungan dari plastik UV. Jadi agar tidak sering kena hujan. Apalagi di tempat saya ini adalah daerah-daerah yang merupakan daerah pegunungan atau intensitas hujannya sangat tinggi. Kalau saya di sini tanam tanpa menggunakan naungan, saya rasa akan susah sekali pertumbuhannya, terutama pada saat lagi fase berbuah. Kenapa? Karena kalau sudah mulai hujan di tempat saya ini tidak berhenti-berhenti hujannya, bahkan bisa setengah hari hujan terus ya kalau lagi musim hujan. Jadi perawatannya akan jauh lebih ekstra. Kecuali mungkin tempat teman-teman yang curah hujannya tidak terlalu seperti tempat saya, mungkin debel-debel rendah, daerah-daerah pantai, itu biasanya tidak se ekstra perawatannya kalau di tempat pegunungan ya. Di tempat saya itu memang seperti itu. Nah, ini pohon-pohon yang baru ditanam dan belum dipupuk, makanya ini masih kuning-kuning daunnya ya. Nah, ini nanti setelah dipupuk pasti akan hijau segar kembali. Nah, jadi perlu sekali kita melakukan pendekatan awalnya seperti itu. Jadi mengenal dulu karakternya dari pohon anggurnya, baru nanti kita menanam. Jadi nanti hasilnya akan jauh lebih baik karena kita persiapkan dari detail-detail kecilnya dulu, mulai dari sifat daripada atau karakter daripada pohon anggur itu sendiri. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.